Ya Allah, ya Rahman, ya. Pertanyaannya adalah adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Nabi mengatakan na'am. Pasti kita masuk surga. Nah berarti berembe-rembe kepacun ibadah, zikir, ngaji, lagu denonya dalam makanan, denonya dalam perkara hukum halal dan haram, maka niki menjadi bancel doa, bancel ibadah. Karena Nabi mengatakan bahwa terhadap suku dengan lain di kalangan Bani Israel, lalu musafir jauh, kemudian bekal sangun dengan penuh khusyuk berdoa kepada Allah dengan tampilan yang sangat-sangat dalam keadaan kekurangan dan butuh, dan bertawassul dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi Rabb menempuh Allah dengan kata ya Rabb. Jadi ya Rabb niki adalah wahai Allah yang menjadi pencipta, pemilik dan pemberi rezeki, dengan penuh khusyuk. Lagu manik Nabi, mat'amhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Mat'amhu haram, makanannya dari haram. Mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaian-pakaian semunkadu dari hasil haram. Fa'anna yustajabulah, berembe tanda kabulan doa insyaallah. Artinya tidak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan man nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula lahu. Barang siapa yang darah dagingnya mengalir dan tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi lebih cocok untuk neraka daripada masuk surga, lamun makanan orang ini dari hasil haram. Lebih-lebih tiap pelugum sami selaku orang tua yang memiliki banyak anak, maka hati-hati dalam memberikan makan terhadap anak dinin bayi jangka mengkonsumsi atau memakan hasil-hasil haram. Di antara haram niki adalah riba. Jadi riba niki haram. Dengan sangat jelas Allah umumkan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dengan 3 macam bagiannya niki disimpulkan atau disebut dengan riba. Dan Allah pun dengan jelas melarang wala ta'kulur riba. Janganlah kalian memakan harta riba. Kemudian dalam juluk kiamat lama diberikan ancaman dengan mengatakan bahwa alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang memakan dari harta riba pada hari kiamat akan dibangkitkan menuju ke mahsyar merah dengan jogang, kesurupan. Dengan berzikir, dengan khusyuk, nija, dengan jogang, ngelemok, ngeraos, macam mentan. Nah niki adalah tanda atau menjadi siksa bagi mereka-mereka yang melakukan riba. Dan secara sistem riba niki tidak menguntungkan Tempel Hukum Sami selaku pemanfaat, melainkan yang mendapatkan keuntungan adalah pemodal yang memiliki modal. Jadi hampir setiap pemanfaat usaha modal riba niki rugi, lelah mikir. Jadi ini yang kebanyakan, walaupun tentu beberapa tidak marah niki. Intinya jamaah sami bahwa yang perlu ditinggalkan juga adalah mereka-mereka yang lebih mementingkan, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam doa doang Nabi SAW mohon kepada Allah dengan mengatakan wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, dene bae jarian atin kaji menjadi ati-ati selalu galau dengan dunia, bernafsu terhadap dunia, seluruh dunia doang. Karena lamun marah nike akan lebih banyak lupa tentang kehidupan akhiratnya, ibadahnya. Maka manik Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya
untuk zari wa dzaril ladina, tinggalkan mereka-mereka yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Karena mau tidak mau kita akan tertipu, kita akan terpengaruh dengan mereka. Kemudian Allah melanjutkan dengan mengatakan wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa dzakir bihi, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada mereka-mereka itu, dua kelompok habaru, berikan peringatan bihi ay bil Quran. Makna bihi bil Quran, sebagian ulama tafsir mengatakan ay bil adzabil akhirah, ingatkan mereka dengan Al-Quran, atau ingatkan mereka dengan azab yang ada di luar akhirat. Ini ceritaan, peringatan. Dan antub salah nafsum bima kasabat, aden dendek terjerumus jiwa-jiwa mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dari berikanlah mereka peringatan dengan Al-Quran, atau berikanlah mereka peringatan dengan siksa-siksa yang ada di akhirat. Adendik terus hanyut menjadi korban bima kasabat, dengan apa yang mereka lakukan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', dan tidak ada pada hari kiamat yang akan memberi perlindungan dan memberi pertolongan. Lemale julu kiamat nikin dinara ya babeng pertolongan, dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah, Subhanahu wa taala. Niki memberikan isyarat bahwa memberikan peringatan, saling memberikan peringatan niki penting. Jadi wadzakir bihi, jadi usaha memberikan peringatan kepada orang lain niki penting. Kemudian yang kedua, alat, dalil, alas untuk memberikan peringatan niki adalah Al-Quran, manik Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang bersangkutan niki dengan mukmin, maka pasti akan menerima nasihat. Apabila yang kita kasih nasihat niki adalah mereka-mereka yang mukmin, maka pasti akan menerima nasihat. Lamun sebutan tentang siksa kubur, siksa neraka. Karena Allah sendiri telah menyatakan bahwa sifat utama orang mukmin niki adalah menerima nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Termasuk tiampul gum sami, lamut mau nasihat, lamut mau peringatan, kemudian dilandaskan kepada Al-Quran, dilandaskan atau didasari atau diberikan diceritakan tentang nabi setelah majlis kiamat, maka insya Allah seluruh nasihat terimaan. Misal biasa jadi itu manusia niki cinta kepada harta benda, tomak, jadi tamak, keinginan kita kepada harta niki tinggi. Dan niki secara umum, siapapun orang niki, an ulama, an guru, an murid, pemerintah, nabi pun selama dia manusia memiliki karakter utama cinta kepada materi, senang juga harta benda. Niki manik Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, sungguhnya kalian manusia sangat cinta kepada harta benda, cinta kepada harta benda. Nah maka harta benda niki menarik bagi seluruh manusia. Nah lagu untuk mendapatkannya niki harus dengan cara yang benar. Misal cara lain, lamut belambah di kebun, di napi juga surung lambah anjuk dua, atau yang rawan lamun cara lain niki lulun tereng lampak lulun tereng niki terus belambah li sak tiuk terakhir. Dan niki adalah bagian dari pencapokan tanah orang lain dengan tidak sah. Pada rembe lalu yang hasil ukuran sekedi, nah lagu aran nafsu. Nah, dalam hal niki perlu peringatan. Nah, yang kita gunakan saling memperingat dalam hal niki adalah apakah manik Allah
atau menit Nabi berkaitan dengan masalah ancaman. Di antaranya menit Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu yaumil qiyamati bi sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah orang dengan cara zalim, maka lema lijul kiamat yang terpebanda pitu rampih samun bait juk bawa. Jadi lamun sejengklak mun bait, maka sejengklak niki juk bawa pitu rampih. Pitu rampih kegaluh rampih dunia juk bawa Allahu alam. Jadi luan handit tahun rampih juk bawa tanah niki. Nah, ieu sina terpebanda lema lijul kiamat. Jadi sejengklak berapa keberat, apalagi malik saru setengah semeter niki juk bawa. Nah niki yang harus kita onya-onya hati-hati. Nah insya Allah setiap mukmin yang mendapatkan peringatan apabila berdasarkan landasan-landasan manik Allah atau dampak-dampak kehidupan akhirat, maka pasti akan diterima. Yakin Allah nyatakan kepada nabinya wadzakir bihi antu bisala nafsum bima kasabat. Berikanlah peringatan kepada mereka dengan menggunakan Al-Quran, atau penafsiran yang kedua adalah menceritakan tentang gambaran-gambaran siksa yang pada julu akhirat. Adinsa seseorang itu tidak terperosok ke dalam neraka. Kemudian di julu kiamat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Di julu kiamat di neraka ya bebing pertolongan dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sami untuk mendapatkan syafaat Nabi niki banyak. Untuk mendapatkan pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah SAW niki lewat amal-amal yang kita lakukan mungkin niki. Di antaranya adalah menjalankan agama. Kemudian banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Niki adalah syarat-syarat atau sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan lima lijul kiamat. Pada hari kiamat niki adalah la tanfa'u malun wala banun. Dinarakaneun anak jarin, dinarakaneun harta benda, yang ada hanya amal-amal soleh. Nah, kapan kita akan mendapatkan syafaat-syafaat mereka niki? Syafaat Nabi, syafaat para syuhada, para solehin, para siddiqin, bahkan syafaat guru, syafaat batur. Kita hantar mau niki apabila mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi tidak ada orang yang akan mendapatkan syafaat lima lijul kiamat setelah atau selain setelah mendapatkan izin dari Allah. Sehingga mendapatkan syafaat niki asalnya Allah. Orang lain bisa memberikan syafaat tapi atas dasar izin dari Allah. Mara kisah sampean terakhir piran sahabat bebeng syafaat juk sahabat niki atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakaan ya nabi, guru, ulama, siddiqin dan lain sebagainya siap dengan syafaat lagu lamun di arah izin dari Allah maka tidak akan terjadi. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana dunia niki mendapatkan cinta Allah. Muntah mau cinta Allah, maka semua akan menjadi gampang, urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, mudah-mudahan subhanallah, mudah-mudahan dengan ibadah kita salima waktu, istiqomah dan amal-amal ibadah lain yang kita lakukan dengan istiqomah, maka niki akan menjadi sebab untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan yang belum sami mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian niki kurang lebih dari kandungan ayat niki. Mudah-mudahan kali-sekali Allah ijan yang belum sami kesehatan, kekuatan, murah rezeki, selamat dunia akhirat, bijajari bayi balok anak jarin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga yang belum sami selaput menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.